Windows dressing dikenal di kalangan investor dan trader sebagai momentum memanfaatkan kenaikan harga saham di akhir tahun untuk mendapatkan keuntungan. Tapi sayangnya di tahun 2022 kemarin, Windows dressing yang diharapkan tidak terjadi. Nah, apakah Windows dressing akan terjadi di tahun ini? Serta bagaimana sih mendeteksi dan memanfaatkan momen Windows dressing ini untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum? Nah, teman-teman Stock Talk sekalian, yuk kita saksikan bersama Stock Talk episode kali ini bersama narasumber kita, William Hartanto. Halo Stock Talk sekalian, selamat datang di Stock Talk episode kali ini. Bersama saya, Rafid Pratama dari Community Team Stockbit. Nah, di episode kali ini saya sudah bersama nih salah satu narasumber spesial, salah satu Stockbitor top kita dan founder dari WH Project, yaitu Ko William Hartanto. Pak, pagi Ko. Pagi. Wah, thank you nih Ko, udah bergabung nih di episode kali ini. Ya. Apa kabar Ko? Baik dong. Alhamdulillah. Ready Ko untuk kita membahas kali ini? Siap banget. Oke, nah nih Ko, kan tadi di awal saya nih udah coba mungkin nge-state ya, bahwa ini sudah memasuki masa-masa Windows dressing nih. Betul. Kalau untuk Ko William sendiri nih Ko, kira-kira Windows dressing untuk Ko William di trading saham itu apa sih? Window dressing itu, maksudnya kalau ciri-cirinya kali ya. Pertamanya, window dressing itu memiliki dua ciri utama. Oke. Ya, ciri pertamanya adalah yang kita selalu lihat dari IHSG, yang mana orang-orang selalu harapin ya kalau window dressing kelihatan dari IHSG-nya. Tapi ciri kedua kadang-kadang tidak terlihat dari IHSG, melainkan dari jumlah saham yang naik per hari. Okay. Ya, itu dalam hal ini berarti IHSG-nya tidak digerakkan oleh saham-saham yang big caps atau yang bobotnya gede, melainkan yang second liner sama third liner. Tapi jumlah saham yang naiknya itu lebih banyak, situ sudah menjadi ciri khas bahwa window dressing telah terjadi. Oke. Gitu. Tadi yang pertama itu dari kenaikan IHSG-nya ya? Iya. Kalau dari kenaikan IHSG sendiri, apakah ada kenaikan kumulatif nih kok? Apakah kayak setiap harinya mesti naik kah? Atau ada persenannya tersendiri nih? Kalau misalkan IHSG, oh di persenan segini gitu IHSG sudah Windows dressing nih atau segala macam? Sepengalaman saya sih nggak ada acuan kayak gitu ya. Tapi biasanya IHSG-nya naik dengan persentase yang variatif, ditandai juga ada kenaikan nilai transaksi. Jadi itu kan berarti optimisme pasar, orang udah masuk ke market atau rajin transaksi sehingga nilai transaksinya tuh tinggi. Nah itu ciri-cirinya gitu. Jadi kita nggak lihat pada persentase IHSG-nya, tapi selama itu konsisten naik ya itu sudah menunjukkan bahwa window dressing sedang berlangsung. Oke, berarti kata kuncinya adalah konsisten naik tadi itu kayak. Betul, sekali-sekali koreksi nggak apa-apa, tapi terukur bahwa trennya tetap naik. Oke. Tadi aku juga di state kedua itu bahwa nggak mesti big caps yang naik. Ternyata tadi acuannya adalah lebih banyak yang hijaunya dibandingkan yang merahnya itu. Ya, betul. Apakah ini bisa mematahkan statement bahwa tahun lalu tuh nggak ada Windows dressing? Tadi kan aku di awal sudah nge-state nih bahwa orang kecewa nih nggak ada Windows dressing. Tapi apakah sebenarnya kalau kita lihat itu dari Ko William sendiri nih, sebenarnya tahun lalu tuh beneran nggak ada Windows dressing nggak sih? Saya bilang mah ada sebenarnya. Cuman ada. Kan memang tahun lalu IHSG turun kan karena beban saham-saham big caps-nya dari teknologi. Kayak Gotok itu kan turun. Jadi waktu itu karena beban dari beberapa saham itu IHSG kelihatan merah, tapi window dressing ada nggak? Jelas ada. Masih banyak jumlah saham yang naik. Ya memang akhirnya tahun lalu menjadi tahun pertama dalam 10 tahun terakhir di mana IHSG itu merah di bulan Desember ya, tapi window dressing-nya bukan nggak ada sama sekali. Gitu. Kalau saya lihatnya tuh selama jumlah saham yang lebih banyak, ya, terus nilai transaksi lebih aktif, itu udah tanda-tanda window dressing sedang terjadi. Jadi dari Ko William sendiri, memang window dressing ada di tahun lalu, tapi memang tidak tercemir dari yang tadi secara kumulatif IHSG merah di bulan Desember. Ya. Iya. Oke, nah menarik nih Stockbitor nih, kita sudah membahas dan mematahkan nih bahwa window dressing tahun lalu itu sebenarnya ada loh. Gitu. Oke, mungkin kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kan kalau kita tadi kan udah tahu nih kok ciri-cirinya. Nah, untuk mengidentifikasinya apa sih kok? Mungkin saham-saham ke arah mana nih sentimennya bahwa Windows dressing itu mau ke arah sana gitu. Window dressing itu hubungannya sama laporan keuangan. Jadi sebenarnya nggak ada sentimen khusus, tapi sesekali bisa aja muncul. Gitu bisa aja. Kan tiap tahun banyak hal-hal yang variatif terjadi, aksi korporasi atau sentimen apapun. Kayak misalnya tahun depan kita pemilu, malah kan pasti ada sentimen yang berbeda-beda. Tapi secara general, nggak selalu ada sentimen. Melainkan kenaikan yang awalnya kita nggak ketemu alasannya apa, nanti pas dari laporan keuangan baru terbalik harga sahamnya turun, sell on fact misalnya gitu-gitu. Jadi maksud saya tuh ciri khas dari sentimen sebenarnya nyaris nggak ada, terjadi secara begitu aja.
ya kita mungkin malah pas lihat sahamnya naik kok dicari-cari beritanya malah nggak dapet. Nah itu menjadi ciri-cirinya. Nah kalau sektor juga nggak selalu jadi acuan ya, banyak yang berteori bahwa dimulai dari banking. Memang sering terjadi di banking duluan, tapi bukan berarti banking yang akan jadi yang paling signifikan naiknya tuh enggak. Jadi kalau saya simpulin, apakah ada sektor atau ciri-ciri yang menunjukkan awal terjadi window dressing, itu sebenarnya balik pada nilai transaksi. Sektor mana duluan beda-beda, kadang-kadang big caps duluan, kadang-kadang second liner duluan, tapi di mana second liner, saham-saham second liner yang naik itu udah lebih banyak, dan secara teknikal udah keukur semua, itu kita bisa bilang window dressing sudah terjadi. Oke, berarti di second liner mana dan kita lihat di sektor apa mungkin ya yang tadinya ya? Jadi kuncinya adalah jumlah saham atau pilihan saham yang potensi menguatnya lebih banyak daripada biasanya. Oke, itu termasuk ada inflow yang masuk berarti ya? Ada pastinya. aliran dana yang masuk ya? Iya. Oke, nah kita udah ngomongin window dressing tadi dan emang ini kan biasanya momennya di akhir tahun ya kok. Itu biasanya terlihatnya itu dari kapan sih kok? Atau ada range bulan tertentu kah atau waktu tertentu kah yang bisa kita lihat bahwa oh ini sudah terlihat nih ada window dressing? Oke, sebenarnya kalau window dressing itu kan bisa terjadi tiap kuartal ya. Cuma kalau kita ngomong khusus di akhir tahun ini, itu bisa terjadi di awal Desember dan berlanjut di Januari. Kenapa khusus 2 bulan? Karena Desember itu liburnya banyak. Jadi hari marketnya sedikit, window dressing di Desember lanjut ke Januari, yang mana orang kenal sebagai Januari effect. Januari effect Gitu. Jadi ada kemungkinan terjadi 2 bulan di awal Desember sama di awal Januari sekitar 2 atau 3 minggu di bulan Januari. Itu biasanya seperti itu. Oke, berarti di 2 bulan itu ya? Iya. Apakah dari November sudah terlihatkah? Bisa, tapi di bulan November itu lebih kepada fase bottoming. Jadi pelemahan yang terbatas di akhir bulan November itu udah kelihatan. Kalau memang ada akumulasi yang terjadi, saham-saham yang melemahnya itu kayak melemah habis itu sideways gitu. Nah di area sideways itu kita tahu bottoming sudah terjadi, persiapan untuk window dressing di saham-saham itu. Oke. Berarti ya ada bottoming dulu baru nanti masuk ke momen window dressing. Gitu. Ya pasti seperti itu. Oke, baik. Nah mungkin kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin kalau kita tahu kan compare to last year, mungkin kan memang sentimennya sama nih mungkin. Ya. Ada perang, kenaikan harga komoditas, Ya. terus ada kenaikan kurs dolar serta pelemahan rupiah. Kan kita tahu kan menghasilkan bahwa di akhir tahun IHSG itu ditutup dengan merah. Ya. Kan kalau kita lihat tahun ini juga ada ciri-ciri yang sama nih, ada Perang. inflasi, perang segala macam ya. Oke. Itu kira-kira apakah akan sama atau malah akan berbalik nih, berbeda kondisinya? Kalau menurut saya beda, karena market itu ada fase jenuhnya ya. Jadi pada waktu yang tahun lalu, sentimen tersebut adalah hal yang baru, market langsung react gitu ya dengan kondisi tersebut. Tapi karena kebetulan di tahun ini market kita cenderung sideways, 7.000 nggak lewat, 6.500 juga nggak lewat, market sudah adjust lagi di mana ada kemungkinan di tahun ini sentimen yang sama menghasilkan kondisi yang beda pada market. Itu karena ada kondisi jenuh yang sudah terbentuk sepanjang tahun ini. Oke, berarti kondisi jenuh tadi itu ya kayak yang melihat. Apakah juga sudah ada antisipasi juga mungkin ya kayak mungkin reaksi tahun lalu dengan tahun sekarang tuh di-adjust lagi yang lebih baru mungkin ya, lebih prepare mungkin? Ya bisa dibilang begitu. Contohnya gini, tahun lalu perang, harga komoditi khususnya minyak melambung banget. Tahun ini terbalik, harga minyak cenderung turun. Kalau kita lihat tren hariannya tuh secara teknikalnya turun harga minyak. Jadi itu kan menunjukkan bahwa sentimen yang sama reaksinya bisa berbeda. Itu adalah fase jenuhnya di situ. Jadi nggak langsung ngeriak, oh ada ini cenderung naik, pasti naik apa nggak udah nggak sentimen gitu itu tidak bisa dijadikan pola. Sentimen boleh sama, kondisi di lapangan bisa terbalik. Oke, kondisi boleh sama, sentimen yang lapangan. Sentimen boleh sama, kondisi lapangan bisa terbalik. Oke, baik. Ko William. Oke, nah kalau buat Ko William sendiri nih Ko, ini kan memang kita prepare untuk masuk ke window dressing ya. Kalau dari Ko William sendiri ada prepare apa nih Ko untuk masuk ke sana? Karena the Ko William way itu gimana sih untuk preparing window dressing? Mungkin buat teman-teman stockbiter juga nih yang lagi mempersiapkan window dressing kan ya dan berharap ada January effect. Oke, kalau persiapannya adalah mencari saham yang mengalami akumulasi. Jadi saya tuh nggak akan lihat sentimen. Maksudnya kalau sentimennya kita tahu tahun depan ada pemilu, ada IKN, insentif properti juga yang lagi berjalan. Mungkin sebenarnya kita bisa bilang kayak sentimen itu ngarahnya ke properti atau beberapa saham-saham ya yang terlibat dengan capres gitu ya. Tapi saya nggak akan lantas ikutin sentimen. Saya mulai reaksi pasar ada nggak. Kalau memang sentimen itu direspon oleh pasar, sahamnya akan terjadi akumulasi. Nah, salah satu caranya ngelihat dari teknikal itu, kalau ada akumulasi, akan terjadi pergerakan yang konsolidasi selama 1 atau 2 minggu terakhir.
Dan kalau dengan indikator MACD ada bullish divergence. Kalau kondisinya kayak gitu, saya akan pilih sahamnya apapun. Terlepas dari sentimennya ya. Jadi kayak katanya sentimennya Pilpres, IKN, dan lain-lain. Itu bisa aja saya akhirnya milih saham yang nggak ada hubungannya sama sekali. Karena ada akumulasinya doang yang paling penting. Gitu. Kalau ada persiapan kayak gitu, saya akan beli sahamnya. Dan siapin trading plan, yang penting selama fase konsolidasinya masih berjalan, nggak turun di bawahnya, istilahnya nggak turun di bawah support, saya nggak perlu cut loss. Cuma modal nunggu aja. Karena kan window dressing-nya udah mau datang, gitu kan. Berarti tadi mencari saham-saham sedang akumulasi dengan tadi beberapa indikator yang Ko William lihat ya, terus menunggu sampai itu berjalan ya, sabar ya istilahnya. Cara lainnya kalau misalnya bosan nunggu, saya akan lihat saat ini misalnya HSG lagi menguat, saham apa sih yang mimpin? Gitu. Jadi itu kalau saham yang udah mimpin berarti kan trennya udah jadi, udah naik. Itu buat trading jangka pendek, scalping masih bisa. Jadi pilihannya mau nunggu atau mau scalping. Tapi kalau scalping kan kita ambil upside yang tipis-tipis per hari. Karena gimana juga tren yang udah naik secara tingkat resiko lebih tinggi ya. Aware dengan kondisi tersebut, saya akan scalping dengan memanfaatkan penguatan yang satu hari kalau bisa keluar langsung jual, gitu. Tapi dialokasikan juga untuk yang nunggu, supaya pas nanti rally orang beli ya udah buang-buangin aja kan. Orang yang mau beli di atas kenapa enggak, gitu. Setuju. Nah kalau misalkan melihat potensi tadi kok, apalagi Ko William ini kan udah lebih dari 10 tahun di pasar modal ya kok. Mungkin kalau melihat dari tren window dressing yang sudah terjadi, biasanya itu potensial upside itu sebagaimana sih kok menguntungkannya bagi kita yang mungkin udah nemu nih, akumulasi menjelang window dressing dan ternyata ikut dan terjadi nih window dressing dan January effect tadi. Variatif sih, karena tergantung akumulasinya besar atau tidak. Saya temuin bahwa semakin besar akumulasi kan semakin panjang fase konsolidasinya. Kalau yang kayak gitu bisa beggar pada saat window dressing, bahkan ketika window dressingnya udah selesai itu saham bisa lanjut trennya sendiri. Tapi kalau misalnya yang akumulasinya tipis-tipis, ya upside sekitar 20-50% mengambil momentum Desember sampai Januari itu masih memungkinkan. Ya pengecualiannya kalau akumulasinya besar ya, after window dressing dia bisa jalan terus sendiri. Berarti long run ya dia? Iya, jadi ada yang kalau akumulasinya besar banget, apalagi kalau panjang waktu akumulasinya, ketika udah naik, itu urusannya nggak soal window dressing. Dia punya tren tersendiri yang bisa kita ikutin terus. Berarti kalau yang menemukan itu kayak hidden gem ya mungkin ya kalau yang bisa bilang begitu. Nah kalau kita kan tadi sudah bahas mengenai persiapan, terus sudah tahu bagaimana cara screeningnya dan mungkin potensial upside atau potensial gain yang kita akan terima ya. Kalau memitigasi resikonya gimana nih kok? Apalagi kan mungkin tidak mungkin tanpa resiko nih. Kalau Ko William sendiri, untuk set manajemen resikonya gimana sih kok? Untuk trading mungkin ya di momen window dressing atau January effect ini. Kalau tadi kan kalau misalnya konsolidasi saya ukur supportnya dan selama support gak kena kita hold. Tapi kalau misalnya tren udah jadi, saya biasa acuannya di MA20. Karena MA20 itu yang paling sering jadi penentu kalau tren patah. Jadi kalau sahamnya naik, turun sampai di bawah MA20, itu menjadi batasan stop loss buat saya. Itu saya selalu terapin kayak gitu kalau beli saham yang udah naik. Gitu. Jadi manajemen resikonya sih gampang aja sih. Atau kalau memang kita nggak mau tunggu MA20 kan akumulasi distribusi pasti kelihatan. Kalau sudah terjadi distribusi, ada konsolidasi di harga atas, ya udah saya jual duluan deh. Nggak usah nunggu patah tren kan jadi cuan yang berkurang gitu kan. Tapi kalau misalnya ada ketahuan distribusi di atas kan kita bisa jual di area puncaknya lebih bagus. Maksimum profit lah ya yang bisa kita kumpulkan ya. Berarti tadi menunggu konfirmasi yang tadi break MA20-nya atau memang kalau melihat ada konsolidasi distribusi di atas langsung keluar aja ya? Nah, kita namanya juga trading ikutin momentum kan. Momentum mau naik kita ambil, sudah tidak mau naik tinggal. Setuju. Carilah saham baru. Yang berpotensi lagi ya. Betul, trading ya gitu-gitu aja kan sebenarnya. Wah, berarti untuk selama ini kok kan kita tahu nih, kita mungkin tadi ya based on indikator yang udah Ko William sampaikan, ada akumulasi segala macam, itu kan pasti banyak nih mungkin yang kita bisa temukan ya, misalnya different sektor, terus saham apa aja segala macam. Nah, kalau Ko William sendiri ada suggest nggak nih? Apakah ketika kita udah menemukan itu, kita konsentrasi situ atau kita bisa diversifikasi nih? Kalau saya konsentrasi di situ. Istilahnya kan sudah screening capek-capek, udah ketemu yang bagus, saya konsen di situ. Tapi kalau misalnya masa nunggunya udah ngelewatin batas toleransi saya, baru saya lihat yang lain. Istilahnya mungkin akumulasinya memang terhenti atau sudah distribusi atau memang udah gak menarik, pokoknya baru mulai cari yang lain. Tapi kalau bisa saya akan konsentrasi ke saham yang udah saya temuin. Gitu, daripada diversifikasi pecah-pecah kan kadang pusing juga ya, watchlist kebanyakan ya. Gitu, kalau saya pilihnya konsen pada yang pertama saya temuin yang paling bagus. Paling bagus. Berarti dari screening tadi ngambil yang paling bagus ya dan konsentrasi di situ ya.
Oke. Mau tanya juga nih kok, Ya. kan kalau tadi kan kita udah screening udah banyak nih kok ya. Mm-mm. Kalau untuk strateginya Ko William sendiri gimana nih? Apakah tadi menyebar di beberapa saham atau tadi all in aja ya, langsung fokus ya? Kalau misalnya dari sekian saham yang saya temuin, memang cuma satu yang bagus, berani all in. Berani all in? Berani lah. Sudah capek-capek analisa, masa nggak berani langkah? Wow. Analisa capek-capek berjam-jam cuma beli slot buat apa? Misalnya kan beli atau beli cuma berapa persen dari equity, apa gunanya? Oke. Sama aja kayak orang asal tembak. Tapi kalau udah analisa, udah mikir baik-baik, udah matang, sudah terbentuk conviction, saya berani. Toh sebenarnya sama aja kan, diversifikasi sama all in. Kalau memang itu kan balik ke skill. Kalau skill kita nggak memadai, tetap loss semua. Kalau skill kita cocok, marketnya membuktikan tepat, cuan semua. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya udah screening, misalnya katakanlah dapat 10 saham gitu. Dari 10 saya lihat, the bestnya cuma satu. All in satu, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada beberapa pilihan, ya saya diversifikasi. Tapi saya maksimal selalu 5 saham. 5 saham? Nggak berani lebih dari itu karena ya kekurangan pribadi, mabok ya, lihatnya terlalu banyak gitu. Orang lain mungkin di atas 5, tapi saya selalu maksimal 5. Kalau 5 itu dari satu sektor yang sama atau diversifikasi sektor juga kok? Apa memang Random, tergantung screening yang tadi itu ya? Iya, hasil screeningnya tuh menunjukkan sama apa. Sektor bisa mencar, bisa kebetulan sama. Misalnya kebetulan banking semua, kebetulan properti semua bisa. Tapi saya biasanya juga lebih seringnya ketemunya tuh beda-beda. Kadang-kadang misalnya ambil 3 saham. Ada yang properti, ada yang CPO, ada yang poultry misalnya gitu. Bisa. Bisa aja Kan ya? yang paling penting ada akumulasinya, ada potensial upside-nya. Begitu udah naik, lepas, selesai, nggak ada urusan lagi. Berarti nggak terbatas saham apa, Enggak. sektor apa, tapi yang dilihat tadi yang akumulasinya itu ya kayaknya. Iya, namanya juga main momentum, kita nggak usah terlalu idealis dengan kondisi-kondisi tertentu. Karena momentum datang di saham mana aja. Saham gocap pun bisa naik, saham akselerasi yang harga 10-20 perak pun bisa naik. Iya, Ya kan, yang penting momentumnya ada, ambil. Setuju. Nah, mungkin kalau untuk Windows dressing di tahun ini, view dari pribadi Ko William ini bakal ke arah mana sih? Atau Ko William ini udah lihat akumulasi di sektor apa nih? Sektor unggulan, oke, saya sih masih lihat properti karena memang setelah 5 tahun terakhir itu 2018 terjadi pola akumulasi yang mirip di sektor ini. Jadi saya kalau unggulin pasti properti ini pertama. Kedua, lihat saham teknologi akhirnya rebound lagi, itu bisa jadi pilihan juga. Mungkin lebih kepada trading jangka pendek, tapi karena ada potensi rebound ya kita ambil ya gitu ya. Terus kalau misalnya bicara penggerak indeks sudah pasti banking ya, dan sisanya bebas saham apapun yang memang trennya naik bisa diperhatiin. Tapi jadi 3 sektor utama saya tadi properti, banking, sama teknologi. Oke. Tadi ada properti, banking, dan teknologi. Iya. Oke. Jangan lupa teman-teman Stockbitor dipantau-pantau juga, tetap Dior ya. Jangan sampai asal-asalan. Tadi tips untuk para Stockbitor ya. Gimana sih kalau misalkan kita udah tahu nih kok, Windows dressing pasti cuan, Windows dressing pasti ada kenaikan nih, kita beli apapun naik, misalkan kan beberapa yang aku temuin kan seperti itu ya mungkin. Banyak di luar kayak gitu mah. Itu gimana sih untuk menghindari nggak FOMO? Karena kan mungkin saya sendiri juga, wah ini momen yang pas nih, beli apa aja langsung sikat segala macam tanpa memperhatikan apapun. Oke. Pertama, keep in mind ada awal pasti ada akhir. Ya, tren itu bisa dimulai, bisa berakhir juga. Artinya ada uptrend bisa berakhir jadi downtrend. Jadi otomatis ukur trennya. Itu mengukur resiko di situ apakah masih layak diikuti atau enggak. Ini bicara kalau sahamnya udah naik ya. Kalau yang belum naik ya itu kan masalah soal nunggu sama support yang udah terukur. Ya kalau udah naik, kita coba ukur resiko apabila memang trennya patah harus siap untuk terima. Ya, kedua, kalau memang sudah terlalu tinggi harganya, mulai cek saham yang lain. Mau ngejar yang udah naik boleh nggak? Boleh, tapi alokasi dana dikecilin. Saran saya selalu kayak gitu juga. Ke yang lain juga, mendingan alokasi dana dikecilin supaya misalnya kepleset nih kan, namanya juga market maker kadang distribusi suka-suka dong. Tahu-tahu pas kita beli harga tertinggi sebelum turun kan kasihan. Ya jadi kalau memang mau coba, usahakan lot kecil dan pastikan beli di area support. Support yang biasa saya saranin kalau emang sahamnya strong uptrend itu pakai MA5 juga udah cukup. MA5. Karena cenderung candlestick mentalmu udah MA5. Nah, itu area support yang cocok untuk melakukan pembelian. Buy on weakness di situ naik, baru realisasi. Yang penting, maksudnya belinya kalau bisa di dekat MA5. Supaya resikonya lebih minim. Gitu. Oke, nah kalau buat Ko William sendiri sebenarnya secara profil ya, itu lebih ke swing jangka menengah kah atau malah trading cepat juga nih kok? Bebas sih, sebenarnya kembali ke market. Maksudnya gini, kalau mindset saya selalu pikir itu swing. Karena kan saya bukan yang gerakin harga.
saya juga nggak gerakin orang gitu kan. Maksudnya rekomend ini bahwa ini prospek bisa naik. Oke, tapi habis itu balik ke market. Jadi kalau habis beli dia langsung naik, ya udah saya scalping. Tapi kalau misalnya harus nunggu, it's okay. Yang penting sesuai trading plan ya berubahlah jadi swing. Yang pasti nggak mungkin trading jadi investing. Itu nggak akan pernah. Tapi kalau trading, ya antara scalping atau swing balik ke waktu day market aja. Market aja ya? Iya, jadi nggak apa ya, di hati tuh nggak kecewa kalau habis beli ngarepnya langsung naik, nggak kejadian. Kan sering orang kayak gitu. Iya, itu kecewa langsung ganti saham yang lain. Habis gara-gara fee trading doang itu modalnya kan. Beli ke atas ganti. Keluar masuk. Iya, nanti sekali dia dapat yang naik, tau-tau cuma balik modal kan sayang. Gitu. Jadi kalau saya tuh tipikal yang mindsetnya selalu pikirnya swing dulu, sisanya balik ke market, dikasih langsung naik nggak? Kalau dikasih ya puji Tuhan, kalau enggak ya nunggu. Sabar aja yang ya. penting trading plan kagak berubah, masih berjalan. Misalnya cut loss-nya nggak kena, tungguin gitu. Sebenarnya inflow yang masuk tuh siapa sih kok? Tapi mungkin kita sudah ngobrol Windows Dressing sejauh ini, terus kayak apanya, tinggal siapanya nih sebenarnya. Apakah partisipasi kita sebagai retail memang ada big fund nih yang biasanya memang masuk di momen Windows Dressing ini? Kalau sampai di big caps, most likely itu big fund. Bisa asing, bisa lokal, dan kita investor retail yang memeriahkan, gitu kan. Jadi pasti ada big fund yang masuk di luar daripada kita investor retail. Dan investor retail cenderung kan ngeganjel kalau naik, udah mau take profit gitu kan. Jadi ini pasti ada big fund yang di luar dari yang biasanya perdagangan di market. Ada big fund baru yang datang. Gitu. Dan biasanya institusi memang plus investor asing. Ya kita lihat kayak yang terjadi belakangan ini, IHSG di jelang-jelang November 2023 ini mau berakhir, net buy asing kan muncul terus. Iya, inflow-nya mulai dimana sebelumnya kan exit terus, net sell terus. Iya. Nah, berarti kan ada perilaku yang berubah, ada pelaku pasar baru. Itu cara bacanya. Oke. Berarti memang sudah terlihat ya, mereka tuh udah mulai masuk lagi ya kalau untuk asingnya. Mungkin nanti kita coba lihat juga ya back technical apa sih yang bisa menandakan atau yang menjadi indikator utama nih bahwa Windows Dressing itu akan segera dimulai. Oke, Stockbitor, tunggu ya. Habis ini kita akan membahas teknikal bersama Ko William Hartanto. Nah, ini udah bersama Ko William lagi nih dan udah ada chart di IHSG. Nah, gimana sih Ko? Mungkin saya juga mau penasaran nih, kira-kira indikator apa nih yang biasa dipakai Ko William dan gimana cara mendeteksi Windows Dressing dari indikator ini? Oke, kalau nilai IHSG mah gampang aja, asal ada volume, kita tahu bahwa perdagangannya kira-kira ramai atau enggak. Lalu pakai MACD. Kenapa MACD? Ya mungkin preferensi pribadi karena secara pengalaman lebih bagus untuk nyari bottom fishing ya. Cuman juga dari MACD itu kita bisa tahu dari divergence-nya, bullish atau bearish divergence, bahwa tren IHSG itu akan kemana, seperti yang lagi terjadi. Atau misalnya kita bisa bilang yang terjadi pada 6 November lah. Ketika IHSG itu udah bullish divergence. Jadi walaupun pada waktu itu belum melewati level 7.000, kita mengetahui bahwa IHSG sudah mematahkan tren yang turun dan akan lanjut naik. Kalau misalnya kita lihat juga dari trend line, biasanya itu menjadi tambahan juga ya, karena analisis teknikal kan tetap perlu pakai ini. Kita bisa cari tahu bahwa ini nggak muncul ya? Ketarik. Nah, ini bahwa di sini IHSG sudah patah tren ya. Nah, dengan kondisi begini bahwa pada tanggal 15 November itu sudah berakhir downtrend. Saya sendiri di komunitas saya WA Project itu sekitaran 10 sampai 15 November memang udah ngambil. Memang kami nggak ngambil di sini karena di 1 November itu masih diperkirakan technical rebound lah. Cuman kalau mulai fase bottoming adalah pelemahan terakhir sebelum konfirmasi reversal. Jadi sekitaran tanggal sini itu adalah tanggal ideal untuk melakukan pembelian. Gitu. Ibaratnya ini kan kita ngomongin IHSG, tapi pergerakan sahamnya itu biasanya lebih volatile tuh pada saat bottoming pertama. Bottoming kedua itu yang biasanya paling aman tuh ambil, itu dimana dari IHSG juga kelihatan spreadnya tuh kecil, itu berarti volatilitas saham udah lebih aman untuk melakukan pembelian. Ternyata di tanggal 15 tepat terkonfirmasi dan IHSG sekarang udah naik di atas 7.000. Apakah ini akan berlanjut atau enggak? Sebenarnya IHSG itu masih ada level support yang mesti diuji, yaitu 6.886. Yang mana sebenarnya kan ada gap juga ya. Jadi kalau misalnya penutupan gap itu harus terjadi dulu, itu menjadi support lagi untuk melakukan buy on weakness lagi. Sebelum window dressing-nya kita ambil, berarti IHSG akan naik lagi ke atas 7.000. Nah, tadi saham-saham pilihannya kalau untuk sektor properti, saya pilihnya SMRA sebagai saham pertamanya. Bagaimana analisis teknikalnya? Sama dengan MACD, ada bullish divergence juga. Itu adalah indikasi bahwa sahamnya akan naik. Kedua, pattern-nya nih, cakep. Yaitu, kita gambar dulu, itu pattern-nya adalah inverted head and shoulder. Jadi, seperti ini. Dan belum konfirmasi. Ya, ini kan lagi pembentukan shoulder kanan dengan neckline-nya itu di level berapa ini? 615. Jadi kalau udah tembus ini konfirmasi barulah bullish-nya terjadi.
ada akumulasi atau enggak. Kalau lihat dari jumlah volumenya itu sebenarnya udah mulai naik ya dalam waktu terakhir. Kalau misalnya kita zoom out tuh ketahuan, memang menjelang mau naik, volume dia mulai naik, mulai tumbuh gitu. Ini kan juga mulai tumbuh juga di sini. Ya, dan walaupun terlihat ada pengujian resisten, volumenya tipis, berarti distribusinya sangat minim. Ditambah dengan indikator MACD, kita mengetahui bahwa SMRA ini punya potensi untuk bullish yang cukup tinggi. Terus untuk bankingnya saya pilihnya BBRI. Ya, saya ambil satu saham untuk mewakili masing-masing sektor yang saya pilih aja ya. Sama bullish divergence juga, rata-rata kalau saham udah mau naik tuh ada bullish divergence di MACD. Cuma kalau di BBRI mengingat dia big cap, volume kayaknya nggak usah diperhatiin gimana karena akan selalu sama. Untuk pattern BBRI juga sama, ini inverted head and shoulder, kabar baiknya sudah konfirmasi malah. Dia akan dia tembus di atas 5.375 ini highest-nya. Jadi neckline itu tembus, ini confirm, ini kemungkinan akan naik duluan. Untuk target pertama saya ambil gap aja, mengingat ini harga 5.000-an masih jadi big caps yang oke lah buat trading gitu ya. Ini adalah gap di harga 5.575, ini jadi target pertamanya. Mungkin lebih nggak? Mungkin aja, semakin tinggi IHSG kan biasanya saham-saham seperti ini akan ngikutin. Target keduanya mungkin resistennya ada di 5.750 gitu. Terus untuk teknologinya kita coba lihat Goto deh, yang biasanya orang-orang juga penasaran. Kabar baiknya MACD juga udah bullish divergence. Sama ya? Sama, jadi ciri-ciri saham kalau udah bottoming mau naik tuh selalu gitu. Itu udah kelihatan juga dari area jadi waktu dia turun di sini, itu ada peningkatan volume juga sebenarnya kan. Kalau dibandingin waktu saham ini turun kan volumenya tipis-tipis banget. Nah ketika udah sekitaran 50-an, sebenarnya sih 54 ya, jadi sekitar 54 tuh volume udah mulai naik dan ini mulai stabil nih. Udah muncul semua ya kok volumenya? Iya, volumenya udah lebih tinggi. Kalau kita korelasikan saat di zoom out ini benar-benar sudah lebih ada di sini. Inilah bukti ada terjadi akumulasi. Dan sekarang penguatan berlanjut. Estimasi target sih terdekat 100 sebagai target pertama. Kalau misalnya lanjut bisa nggak? Saya sih akan selalu bilang namanya penguatan bisa terus ya. Cuman selalu perhatikan di area resisten. Sekarang kita resistennya jadikan di 100 gitu sebagai level psikologisnya juga. Nah kalau misalnya level ini bisa dilanjutin, ini akan memimpin sektor teknologi untuk lanjut naik dan biasanya nanti saham-saham teknologi lainnya bisa nyusul. Ikut ya. Ketika leadernya ikut kan yang lainnya akan ikutan. Jadi Goto mewakili untuk sektor teknologi ya, mengingat uptrend itu terjadi, fase akumulasinya juga terjadi, dari indikator juga ketahuan. Gitu. Ini saham-saham pilihannya dan analisa IHSG-nya tadi. Berarti kalau dari KWH dan teman-teman WH Project tadi melihat adanya bullish divergence juga, terus masuk ketika konsolidasi dan ada terjadinya akumulasi ya? Iya. Karena indikator doang. Ya indikator kan ada rumus, tapi kan di balik rumus itu adalah aksi pelaku pasar. Kita harus konfirmasi lagi bahwa indikator itu benar-benar mewakili atau mencerminkan aksi dari pelaku pasarnya, akumulasi atau enggak. Kalau misalnya bullish divergence sampai distribusi, kita lupain MACD nggak akan beli. Gitu. Pokoknya indikator sama aksi pelaku pasar harus sejalan, baru kita berani. Kalau enggak ya kita pesimis aja. Terus berarti harus saling mengkonfirmasi tadi aku ya? Betul, karena kombinasi data itu akan menghasilkan akurasi yang tinggi. Jadi kami kalau di WH Project itu nggak akan fokus pada fundamental doang, teknikal doang, fundamental doang. Kita bisa kombinasikan semuanya, asalkan itu memang benar-benar membuktikan atau mengarah pada pembuktian harga saham akan naik atau akan turun. Baik. Nah mungkin untuk aku mau lihat kembali ke IHSG mungkin ya? Kalau di IHSG sendiri, range amannya di sekitar mana nih kok? Apa sih untuk mengkonfirmasi bahwa ini jangan sampai turun lagi? Apa ini memang udah confirm untuk naik ya? Kalau untuk ukur itu kita bisa aja pakai MA juga, MA 20 itu bisa dipakai. Atau dengan tadi level 6.886, bisa dipertahankan atau enggak? Kalau itu bisa dipertahankan, sebenarnya sudah cukup confirm untuk mengatakan bahwa IHSG akan lanjut naik. Gitu, karena itu kan cuma pengujian support doang, yang mana sebelumnya ada gap. Nah kalau kondisi kayak begini udah cukup yakin lah IHSG masih lanjut naik ya. Yang penting MA 20-nya masih dipertahankan. Ya jatuhnya juga mirip-mirip sekitar 6.800-an untuk saat ini. Nanti kan ini kan support yang dinamis akan ikut gitu, akan ikut naik lagi. Jadi acuannya ada dua, 6.886 atau di MA 20. Jadi kalau koreksi sekitar area itu nggak masalah. Nah kalau dari Ko William sendiri kan mungkin kalau untuk teman-teman nih atau di luar sana kan banyak yang wah ini udah mulai ketinggian apa segala macam. Nah untuk mengukur ketinggian itu sebenarnya gimana sih kok? Apakah ini udah topnya kah apa segala macam? Mungkin orang pada takut ini udah ketinggian segala macam. Padahal untuk potensinya naik sebenarnya masih ada kan. Untuk mengukurnya itu gimana sih kok? Kalau saya ajarin orang gini, kalau di area resisten tidak terdistribusi berarti resistennya bukan di situ. Artinya saham bisa all time high. Gitu kan, memang semua saham bisa all time high. Kalau kita naik support resisten terus kan semua sideways kan, beli di support jual resisten. Nah, jadi ngukur di akumulasi sama distribusinya aja. Kalau memang belum terbentuk resisten, ya itu kita bisa bilang sahamnya masih akan lanjut naik.
Tapi kalau sudah mulai terbentuk resisten, oh ini ada potensi turun, kita harus lepas dulu. Bisa lihat dari candlestick aja kok, misalnya dalam 2-3 candlestick terakhir itu memang udah terbentuk range yang sama di atas, itu ada distribusi. Oke. Gitu. Oke, nah kalau untuk best tips untuk saat ini, mungkin kalau dulu kayak jurus cuan menghadapi Windows dressing dari Ko William Hartanto, apa sih kok kalau melihat buy chart ini? Oke, saat ini IHSG tembus level 7.000, saya yakin orang lagi pada FOMO-FOMO-nya nih, karena setelah sekian lama nih level 7.000 ditembus lagi, ya coba tunggu ada koreksi yang mendekati support MA5 aja, belinya situ. Karena kemungkinan kan tren naik udah terbentuk ya. Kalau saya bilang tunggu koreksi dalam, bottom fishing gitu-gitu, kayaknya udah agak susah di kondisi sekarang. Yes. Ya pilihannya ambillah support terdekat pada MA5. Gak usah buru-buru nguber ke atas. Biarpun nanti tetap naik, kalau kita nguber terlalu tinggi kan feel-nya beda. Betul-betul. Iya, potensial upside itu udah kita habisin karena kita beli di atas. Mendingan tunggu-tunggu pelemahan yang mendekati MA5. Itu tips yang paling banyak saya ajarin dan juga paling bisa dipakai di saat trend naik sudah terbentuk. Oke, baik kok. Tadi kan dari bincang-bincang kita juga kan di momen Windows dressing ini kan juga kita bagaimana memanage resiko kita ya. Ya. Kalau dari Ko William sendiri kalau melihat ini bagaimana sih kok untuk memitigasi resiko mungkin ya? Mitigasi resiko ya kalau misalnya batasan stop loss di situ DMA20 atau terbentuk resisten tadi. Nah, kita coba cari contoh saham yang pernah turun, apa enaknya? Mungkin saya ambil saham Arto tahun 2021 kali ya pas mulai jatuh ya. Oke, baik. Karena belum ketemu juga sih, belum kepikiran yang lagi turun. Wah, sekarang udah naik kenceng juga ya. Ya, itu kan sekarang. Kalau misalnya kita ngomong pas kondisi turun, kebetulan yang paling masih kuat di pikiran itu Arto waktu dulu. 19.000 ya? Iya, itu 19.000. Itu kalau dengan MACD sebenarnya sama aja. Ketika sudah ada bearish divergence, jadi kemiringan ke bawah, itu ada potensi untuk harga sahamnya turun. Jadi kondisi kayak gini tuh udah menunjukkan ada potensi untuk pelemahan. Selain Arto juga dulu ada saham yang saya ingat banget, saya pernah wanti-wanti orang-orang tuh untuk jual tuh DMMX waktu di 3.000-an. Itu kelihatan dari sini. Jadi pas lagi puncak tuh MACD terbalik. Itu udah ciri-cirinya sama. Jadi kalau bullish divergence dari MACD adalah ciri-ciri mau naik, bearish divergence terbalik adalah ciri-ciri mau turun. Ngeliatin kemiringannya aja itu udah indikasi gitu. Sisanya tinggal ikutin trennya lanjut turun atau enggak. Walaupun maksudnya nggak selalu turunnya akan separah ini gitu ya. Tapi kita tahu ada indikasi turunnya terlihat dari MACD. Dan sama-sama memang ini kan cukup jelas bahwa ketika MACD-nya sudah bearish divergence, memang ada resisten yang terbentuk. Tuh, ada sideways yang di atas. Yeah. Nah, jadi kalau kondisi seperti itu, kita tahu bahwa sahamnya ada potensi atau ada ciri-ciri menunjukkan dia akan melemah. Itu sisanya kan sesuai juga, di MA20 tembus dan tidak bisa lewati lagi dan downtrend terbentuk. Gitu. Itu jadi lawannya, tadi ada ciri-ciri naiknya, sekarang ciri-ciri turunnya. Bagaimana dengan trading plan-nya? Kalau saya sih ya sama, belinya di area MA. Ya kalau ini MA20, anggaplah kita menggunakan MA20, belinya sekitaran MA aja. Selama candlestick-nya nggak turun di bawah MA, itu masih akan lanjut naik. Nah kalau misalnya memang di area resisten ternyata volume perdagangan masih meningkat, berarti masih ada akumulasi, saya nggak jual di situ. Saya tunggu besoknya lagi, masih bisa lanjut naik, upside bisa lebih, kenapa enggak, gitu kan. Itu kira-kira trading plan yang saya akan pakai kalau market lagi window dressing. Oke, berarti kita lihat tadi kalau misalkan buy MACD udah menunjukkan bearish divergence, terus sama MA20 ya yang digunakan, itu kalau udah tembus itu udah patah trennya dan cut loss di bagian sana. Ya. Oke, baik. Mungkin kalau dari kesamaan tadi kok, mungkin kalau misalkan tadi kita lihat yang di bagian, kalau di bagian indeks sektor itu bisa kelihatan nggak sih kok ada inflow atau outflow? Jarang lihat saya, karena IHSG itu kan main bobot. Jadi saham-saham tertentu bobotnya gara-gara bobot satu saham bisa memengaruhi satu indeks itu sehingga perhitungannya akan nggak valid. Jadi kalau indeks sektoral sih kalau berdasarkan pengalaman saya saran nggak usah perhatiin, langsung ke sahamnya aja. Ke sahamnya aja ya. Oke. Nah kalau tadi yang menemukan tadi kayak SMRA, terus kayak BRI segala macam itu memang sesuai dengan screening dari Ko William sendiri ya, dengan yang tadi akumulasi segala macam ya? Ya. Oke, berarti itu the best yang di-pick dari beberapa saham yang muncul dari screeningnya Ko William tadi ya? Ya. Oke kok. Nah, kalau untuk Ko William sendiri kan tadi udah melihat bahwa ini indikatornya masuk segala macam. Tapi pernah ketemu nggak sih kok case-case mungkin ketika itu sudah terlihat akan menuju ke sana, ternyata false signal kok, terjadi false signal? Pasti bisa. Wah, itu pernah pengalaman juga kok berarti? Pernah di saham Jaya. Jaya, Armada Berjaya. Iya.
Itu fall signalnya di sekitaran sini ya. Jadi pas ini MACD-nya juga udah mau naik, ternyata di drop nih di tanggal sini. Ternyata kalau saya perhatiin volume spike itu kalau baru langsung naik, maksudnya baru naik langsung volume spike itu nggak boleh langsung dipercaya. Kalau kita nguber tahu-tahu nyesel. Ya jadi kalau kondisi kayak gini, mau MACD sebagus apapun biasanya ada retest dulu, ada pullback maksudnya ke bawah, ya kita baru ambil lagi di bawah. Fall signal bisa kayak begitu ya kejadiannya ya. Dan ini juga kan ya kelihatan dari MACD juga sih, di mana MACD-nya nggak bisa naik, walaupun chartnya ini trennya naik, MACD-nya tidak menunjukkan bullish divergence, ya bolak-balik golden cross, dead cross, itu udah fall signal sih, ketahuan dari situ akhirnya turun kan. Ini salah satu yang pernah saya kena fall signal. Salah satu case-nya kok ya? Ya. Berarti kalau itu udah buang aja gitu ya? Buang aja, udah lepas lagi. Pula habis itu volumenya habis juga kan, likuiditasnya jelek. Cari yang tadi kalau dari Ko William cari yang berpotensi lainnya ya. Iya. Kalau the best pengalaman nih Ko, mungkin kan tadi kalau fall signal, yang kalau best maximum profit itu pernah di mana nih Ko? Mungkin yang the best so far untuk ini trading. Tahun ini di saham IMAS di awal tahun. Ini dia Ko William dan teman-teman WH Project ya di saham IMAS. Wah. Ya jadi sekitaran. Gimana untuk story-nya nih Ko? Jadi waktu itu kami belinya tuh sekitaran 1039, nggak terlalu ini. Jadi kalau nggak salah di sini di 1100-an, ya jualnya di 2000 sama di sini. Jadi nggak sampai di puncak memang, tapi 2000 sampai 2700 tuh udah jualan. Ini ada pengalaman yang paling bagus buat awal tahun kami waktu itu ya. Cuma memang pernah juga ada beggar di saham ini ASPI. Itu terjadi di saham ASPI itu juga sekitar awal tahun. Jadi naiknya tuh saya rekomendasinya itu sekitar 120-an. Ya naik sampai di 400. Jadi ini ya dua pengalaman yang terjadi tahun ini yang paling indahnya lah. Iya. Jadi multi baggernya kok ya. Iya. Dan itu sama screeningnya, ada akumulasi, ada bullish divergence gitu. Tinggal tadi sabar dan ditahan untuk mencapai maksimum profit ya tadi sampai 400 ini. Wow. Pakai lipat. Iya, modalnya akumulasi terus ditambah MACD, ada bullish divergence, itu nunggu. Karena akumulasi kan pasti ada prosesnya. Betul. Ibaratnya gini, kalau yang akumulasi sanggup beli 1 juta lot, tapi dia cuma beli 1000 lot per hari, berapa hari kita nunggu? 1000 hari kan? 1000 hari 1 juta bagi 1 juta terpenuhi itu ya? Iya, jadi kita harus tahu bahwa akumulasi ada prosesnya, tinggal kita mau ikut nggak. Karena ketika kita udah tahu ada akumulasi, potensi naik harganya tuh tinggi. Gitu. Peluang untuk harganya naik tuh sangat tinggi. Tinggal kita mau ikutnya sampai selesai atau enggak. Kalau kita nggak mau sabar, maunya yang penting lagi jalan, ya terserah, itu hak masing-masing pelaku pasar. Tapi kalau mau yang bisa beggar-beggar gitu, biasanya harus melalui proses. Oke. Berarti untuk proses akumulasi ini juga relatif ya kok ya? Relatif. Bisa cepat, bisa panjang. Ya. Yang dari Ko William temuin itu biasanya seperti apa kok untuk proses akumulasi itu? Apakah panjang kah biasanya? Atau? Ya ini contoh di ASP ini 2 bulan. 2 bulan Februari ke April. Sampai Mei malah, 3 bulan berarti. 3 bulan. Tapi untuk hasil yang maksimal, rally ya dari Mei sampai kalau nggak salah Agustus ya pertengahan ya? Ya kalau sampai sini berarti di September ya? Wow. Tapi pengaruh nggak sih kok? Maksudnya semakin lama akumulasi, semakin tinggi juga itu bakal gitu kan? Karena kalau lihat kan, setway-nya udah lama nih, sekali boom, wah multi bagger segala macam itu proven kah atau relatif juga kok sebenarnya? Teorinya begitu, tapi diperkuat lagi dari akumulasinya itu lotnya berapa banyak. Kalau ternyata udah makan waktu tapi lotnya juga kecil, ya upside-nya biasanya tipis. Tapi kalau lotnya udah banyak sampai juta-jutaan, ya itu kemungkinan banyak. Karena kan rally-nya tinggi, karena kan butuh waktu untuk distribusi. Sambil habis harus markup kan harga kan, sambil naik perlahan didistribusi. Akumulasinya konsisten berakhir dengan distribusi yang konsisten. Oke, baik. Thank you Ko William nih, tadi udah cerita ini bahkan digambarin langsung ya teknikal dan lihat indikator nih apa sih yang mengkonfirmasi bahwa tren itu akan naik dan akan mengkonfirmasi itu akan berlanjut. Oke, baik, terima kasih kepada para stockpicker sekalian yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan saya juga mau berterima kasih nih kepada tamu kita spesial pada hari ini Ko William Hartanto. Sama-sama. Kalau dari Ko William sendiri nih Ko, mungkin untuk closing statement buat teman-teman stockpicker di episode kali ini apa sih? Oke. Ngikutin setiap saham ataupun informasi itu sah-sah aja. Yang penting kita sebagai pengikutnya mengerti apa yang kita lakukan, faktor resikonya kita sesuai, maksudnya profil resiko sesuai dengan kita, dan siap dengan segala kemungkinan. Ya karena di market itu nggak ada yang pasti. Bisa rugi, bisa tetap menang. Mau dengan info seakurat apapun, ilmu setinggi apapun, belajar sebanyak apapun tetap bisa loss. Yang penting kitanya harus selalu siap dengan segala resiko dan ya udah lakukan aja apa yang kita mau lakukan.
gitu. Toh yang penting trading itu adalah beli di berapapun jualnya lebih tinggi. Kalau bisa beli bawah jual atas, syukur. Tapi kalau misalnya trennya udah naik, di berapa kita beli, usahakan jual di harga yang lebih tinggi dan itu tetap bukti bahwa kita trader yang berhasil. Kan buktinya adalah equity kita naik. Betul. Gitu. Ya kira-kira itu aja lah pesan untuk Stockbitor ya. Oke, baik teman-teman. Jangan lupa pesan dari Ko William Hartanto. Don't forget to like and subscribe our social media dan jangan lupa juga untuk follow Ko William Hartanto di Stockbit @wh1245. Sampai jumpa di episode Stockbit Talk berikutnya. Dadah!